Pernahkah Anda merasa semakin banyak berbicara, justru semakin tidak dihargai? Semakin sering menjelaskan diri, semakin banyak orang yang meragukan Anda. Bahkan ketika Anda sudah berusaha menerangkan semuanya dengan sebaik mungkin, tetap saja ada yang salah paham, mencibir, atau meremehkan. Pada akhirnya, Anda lelah karena merasa harus selalu menjelaskan siapa diri Anda kepada orang-orang yang bahkan belum tentu ingin memahami. Lalu muncul satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas dalam benak kita semua. Apakah benar diam justru memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh ribuan kata? Banyak orang mengatakan bahwa orang yang pendiam terlihat lebih berwibawa. Mereka tampak tenang, sulit ditebak, dan seolah memiliki kendali atas dirinya sendiri. Namun benarkah semua bentuk diam akan membuat seseorang disegani? Ataukah selama ini kita hanya melihat permukaannya saja? Sebab kenyataannya, ada orang yang diam tetapi tetap diremehkan. Ada pula orang yang tidak banyak bicara, namun kehadirannya mampu membuat orang lain menaruh hormat. Jika sama-sama diam, mengapa hasilnya bisa sangat berbeda? Jawabannya terletak bukan pada seberapa sering seseorang memilih untuk diam, melainkan pada alasan mengapa ia diam. Ada diam yang lahir dari ketenangan, kedewasaan, dan pengendalian diri. Namun ada juga diam yang muncul karena rasa takut, minder, atau tidak berani menyampaikan kebenaran. Sekilas keduanya tampak sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas mengapa diam bisa menjadi sumber kewibawaan, tetapi juga bagaimana membedakan diam yang lahir dari kekuatan dengan diam yang justru berasal dari kelemahan. Karena bisa jadi, selama ini kita sedang menjalani salah satunya tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Mengapa diam terasa begitu sulit? Bukankah diam tidak membutuhkan tenaga, tidak memerlukan biaya, bahkan tidak mengharuskan kita melakukan apapun? Namun kenyataannya, justru diam menjadi salah satu hal yang paling berat dilakukan manusia. Bukan karena lidah kita tidak bisa berhenti berbicara, melainkan karena hati kita seringkali tidak sanggup menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa dipahami. Ada dorongan dalam diri setiap manusia untuk ingin dimengerti, diterima, dan dianggap benar. Dorongan itulah yang tanpa disadari membuat kita terus berbicara, terus menjelaskan, dan terus berusaha meyakinkan orang lain. Coba renungkan sejenak. Berapa kali Anda menghabiskan waktu hanya untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang yang sejak awal memang tidak berniat memahami? Berapa kali Anda menyusun kalimat demi kalimat agar orang lain percaya bahwa Anda tidak bersalah? Bahkan setelah penjelasan panjang itu selesai, seringkali hasilnya tetap sama. Mereka yang ingin memahami akan mengerti meski Anda berbicara singkat. Sebaliknya, mereka yang telah memutuskan untuk salah paham akan tetap mencari alasan untuk meragukan Anda. Seberapa panjang pun penjelasan yang Anda berikan, keinginan untuk selalu menjelaskan diri sebenarnya berakar pada kebutuhan akan pengakuan. Ya, kita ingin dianggap baik. Kita ingin citra kita tetap bersih di mata semua orang. Kita ingin setiap orang mengetahui niat baik yang kita miliki. Padahal, hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Tidak semua orang akan melihat ketulusan Anda. Tidak semua telinga siap mendengar penjelasan Anda. Dan tidak semua hati bersedia menerima kebenaran yang Anda sampaikan. Semakin kita memaksa semua orang memahami diri kita, semakin besar pula energi yang terkuras untuk sesuatu yang berada di luar kendali kita. Hal yang sama terjadi ketika seseorang menghina, meremehkan, atau mengkritik kita. Dorongan pertama yang muncul biasanya adalah membalas. Kita ingin memenangkan perdebatan, meluruskan tuduhan, atau membuktikan bahwa mereka keliru. Seolah-olah harga diri kita bergantung pada pengakuan orang lain. Padahal, semakin sering kita bereaksi terhadap setiap komentar,
semakin besar kendali yang kita berikan kepada mereka atas ketenangan hidup kita. Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang sulit diam. Bukan karena mereka tidak mampu menahan kata-kata, tetapi karena mereka belum mampu melepaskan kebutuhan untuk selalu dibenarkan oleh semua orang. Sayangnya, banyak orang menganggap diam sebagai tanda kelemahan. Mereka percaya bahwa orang yang tidak membalas berarti tidak mampu melawan. Orang yang tidak berdebat dianggap tidak memiliki pendapat. Orang yang memilih pergi daripada memperpanjang konflik sering dicap pengecut. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua orang yang diam sedang kalah. Tidak semua orang yang berhenti berbicara telah kehabisan alasan. Terkadang, diam bukanlah tanda seseorang tidak memiliki jawaban. Justru diam adalah bukti bahwa ia telah memahami tidak semua pertanyaan layak dijawab dan tidak semua pertengkaran layak dimenangkan. Di sisi lain, kita juga sering memuliakan sikap diam tanpa memahami maknanya. Ada orang yang memilih bungkam karena takut ditolak. Ada yang tidak berani menyampaikan pendapat karena khawatir menyinggung orang lain. Ada pula yang terus memendam luka demi menghindari konflik. Diam seperti ini bukanlah kebijaksanaan, melainkan beban yang perlahan menggerogoti diri sendiri. Menyebutnya sebagai kesabaran hanya akan membuat luka itu semakin dalam. Sebab, kebijaksanaan tidak pernah lahir dari rasa takut, tetapi dari keberanian untuk memilih respons yang paling tepat. Diam yang benar bukan berarti menelan semua perlakuan buruk tanpa batas. Bukan berarti membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Dan bukan pula berarti mengorbankan harga diri hanya agar terlihat dewasa. Ada saatnya kita harus berbicara, menyampaikan kebenaran, dan membela sesuatu yang memang pantas diperjuangkan. Namun orang yang bijaksana memahami satu hal penting. Tidak setiap pertempuran harus dimenangkan. Tidak setiap hinaan harus dibalas. Dan tidak setiap orang pantas mendapatkan penjelasan dari kita. Mereka memilih berbicara karena ada manfaatnya, bukan karena emosinya sedang memuncak. Inilah perbedaan yang sering luput disadari. Orang yang lemah diam karena tidak memiliki pilihan. Sedangkan orang yang kuat diam karena memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia mampu berbicara, tetapi memilih menahan diri. Ia mampu membalas, tetapi memilih menjaga martabatnya. Ia mampu memenangkan perdebatan, tetapi lebih memilih memenangkan ketenangan batinnya. Ketika seseorang telah mencapai titik ini, diam tidak lagi menjadi pelarian. Diam berubah menjadi keputusan yang lahir dari kesadaran. Dan justru dari kesadaran itulah, wibawa perlahan tumbuh tanpa perlu diumumkan kepada siapapun. Ada satu jenis diam yang perlahan membuat seseorang dihormati, bahkan tanpa ia meminta penghormatan itu. Diam ini bukan lahir dari kelemahan, melainkan dari kemampuan mengendalikan diri. Sebab, ukuran kedewasaan seseorang bukan terlihat saat semuanya berjalan baik, tetapi ketika ia dihadapkan pada hinaan, fitnah, atau perlakuan yang tidak adil. Di saat banyak orang terpancing emosi dan bereaksi seketika, orang yang benar-benar kuat justru memberi dirinya ruang untuk berpikir. Ia memahami bahwa reaksi yang terburu-buru seringkali hanya memperpanjang masalah, sedangkan ketenangan membuka jalan bagi keputusan yang lebih bijaksana. Orang yang mampu diam ketika emosinya memuncak bukan berarti tidak merasakan sakit. Ia tetap kecewa, tetap marah, bahkan mungkin terluka. Namun ia sadar bahwa emosi adalah tamu, bukan pemimpin. Jika setiap amarah langsung berubah menjadi ucapan, maka penyesalan sering datang setelahnya. Berapa banyak persahabatan yang hancur karena satu kalimat? Berapa banyak hubungan keluarga yang retak karena ucapan yang tidak bisa ditarik kembali? Dan berapa banyak kesempatan yang hilang hanya karena seseorang tidak mampu menunda reaksinya selama beberapa saat? Terkadang, 1 menit untuk menenangkan diri jauh lebih berharga daripada 1 jam untuk menjelaskan penyesalan. Diam juga menjadi tanda bahwa seseorang tidak lagi merasa harus memenangkan setiap perdebatan.
Ia memahami bahwa menjadi benar tidak selalu berarti harus membuktikan diri kepada semua orang. Ada orang yang akan tetap membenci Anda, meskipun Anda membawa 1000 alasan. Ada pula yang tetap menghormati Anda, meski Anda tidak mengatakan apapun. Karena itu, orang yang bijaksana mulai memilih pertempurannya. Ia tidak menghabiskan tenaga untuk membalas setiap sindiran, meluruskan setiap gosip, atau mengejar pengakuan dari mereka yang memang tidak ingin mengerti. Energinya disimpan untuk hal-hal yang benar-benar memberi manfaat bagi kehidupannya. Namun diam yang paling berharga adalah ketika seseorang membiarkan tindakannya berbicara lebih lantang daripada kata-katanya. Ia tidak sibuk mengumumkan rencana, tidak tergesa-gesa membuktikan kemampuan, dan tidak haus pujian atas setiap pencapaiannya. Ia percaya bahwa waktu akan memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Orang boleh meragukan hari ini, tetapi hasil akan menjawabnya esok hari. Pada akhirnya, penghormatan yang paling tulus tidak lahir karena kepandaian seseorang berbicara, melainkan karena ketenangan sikap, keteguhan prinsip, dan konsistensi dalam tindakan. Sebab wibawa sejati tidak pernah meminta perhatian. Ia tumbuh dengan sendirinya di dalam diri orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Setelah memahami bahwa dia mampu menjaga wibawa dan menghadirkan ketenangan, mungkin muncul satu kesimpulan di dalam benak kita. Semakin sering diam, berarti semakin bijaksana. Namun justru disinilah banyak orang mulai keliru. Tidak semua diam lahir dari kekuatan. Tidak semua keheningan berasal dari kedewasaan. Dua orang dapat terlihat sama-sama tenang di hadapan dunia, tetapi alasan yang tersembunyi di dalam hati mereka bisa sangat berbeda. Yang satu memilih diam karena telah menguasai dirinya. Yang lain memilih diam karena tidak mampu melawan rasa takut yang terus menghantuinya. Dari luar tampak serupa, tetapi maknanya bertolak belakang. Cobalah perhatikan lebih dalam. Ada orang yang tidak pernah mengungkapkan pendapatnya karena takut ditolak. Ada yang selalu mengalah karena khawatir kehilangan hubungan. Ada yang membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil hanya karena tidak ingin memicu konflik. Sekilas mereka tampak sabar dan tenang. Namun sesungguhnya yang mereka simpan bukanlah kedamaian, melainkan kecemasan. Mereka tidak sedang mengendalikan emosi, tetapi sedang dikendalikan oleh rasa takut. Diam seperti ini tidak akan menghadirkan kewibawaan. Sebaliknya, ia perlahan mengikis harga diri hingga seseorang terbiasa mengorbankan dirinya demi kenyamanan orang lain. Disinilah letak perbedaan yang sangat penting. Orang yang kuat berkata, "Aku mampu membalas, tetapi aku memilih untuk tidak." Sementara orang yang dikuasai rasa takut berkata, "Aku ingin berbicara, tetapi aku tidak berani." Kalimatnya hampir terdengar sama-sama memilih diam. Namun hakikatnya sangat berbeda. Yang pertama memiliki pilihan dan mengendalikan dirinya. Yang kedua merasa tidak memiliki pilihan karena dikendalikan oleh ketakutan. Kebijaksanaan selalu lahir dari kebebasan untuk memilih respons yang terbaik, bukan dari ketidakberdayaan untuk menyuarakan apa yang seharusnya disampaikan. Karena itu, jangan jadikan diam sebagai tempat bersembunyi dari kenyataan. Jangan menggunakan kata sabar untuk membenarkan rasa takut yang sebenarnya perlu disembuhkan. Ada saatnya kita harus diam agar emosi mereda, tetapi ada pula saatnya kita harus berbicara demi menegakkan kebenaran, menjaga kehormatan, atau melindungi orang yang lemah. Orang yang benar-benar bijaksana mengetahui perbedaan keduanya. Ia tidak berbicara karena dikuasai amarah, tetapi juga tidak memilih diam karena dikuasai ketakutan. Ia berbicara ketika itu membawa manfaat, dan ia diam ketika keheningan lebih bernilai daripada ribuan kata. Disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa diam yang kita miliki lahir dari kekuatan, bukan dari ketakutan? Jawabannya bukan terletak pada seberapa sering kita memilih untuk tidak berbicara,
melainkan pada apa yang terjadi di dalam hati ketika kita melakukannya. Diam yang benar tidak meninggalkan penyesalan karena merasa tidak berani. Sebaliknya, ia menghadirkan ketenangan karena kita sadar telah memilih respons yang paling bijaksana. Setelah percakapan itu selesai, setelah hinaan itu berlalu, hati tetap terasa ringan. Tidak ada keinginan untuk kembali membalas. Tidak ada dorongan untuk membuktikan diri kepada siapapun. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Tanda berikutnya adalah Anda tidak lagi merasa harus menjelaskan diri kepada semua orang. Dulu, mungkin setiap kesalahpahaman terasa seperti ancaman yang harus segera diluruskan. Setiap gosip harus dibantah, setiap tuduhan harus dijawab, dan setiap penilaian negatif terasa begitu menyakitkan. Namun seiring bertambahnya kedewasaan, Anda mulai menyadari bahwa tidak semua orang berhak mengetahui isi perjalanan hidup Anda. Mereka yang benar-benar mengenal Anda tidak membutuhkan penjelasan panjang. Sementara mereka yang memang ingin salah paham, seringkali tidak akan berubah, meskipun Anda menghabiskan ribuan kata untuk meyakinkan mereka. Tanda lainnya adalah Anda mulai mampu membedakan mana pertempuran yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Tidak setiap komentar membutuhkan balasan. Tidak setiap kritik harus dianggap sebagai serangan. Tidak setiap hinaan pantas menyita ketenangan hidup Anda. Bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda memahami bahwa waktu, perhatian, dan energi adalah hal yang sangat berharga. Anda tidak lagi menghabiskannya untuk mempertahankan ego, melainkan menggunakannya untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan melakukan hal-hal yang benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan Anda maupun orang-orang di sekitar. Dan mungkin inilah tanda yang paling indah. Anda mulai menemukan kedamaian tanpa harus selalu mendapatkan pengakuan. Pujian tidak lagi membuat Anda terlena, sementara celaan tidak lagi mudah mengguncang hati. Anda tetap bekerja meski tidak semua orang menghargainya. Anda tetap berbuat baik meski tidak selalu dipuji. Anda tetap melangkah meski tidak semua orang memahami tujuan hidup Anda. Pada titik inilah diam berubah menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Bukan karena dunia akhirnya berhenti berbicara tentang Anda, melainkan karena Anda tidak lagi membiarkan suara dunia menentukan nilai diri Anda. Ketika ketenangan batin menjadi pegangan, penghormatan dari orang lain akan datang sebagai akibat, bukan sebagai tujuan. Nah sekarang, cobalah luangkan sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri. Selama ini, berapa banyak energi yang telah Anda habiskan hanya untuk memikirkan pendapat orang lain? Berapa banyak malam yang terasa gelisah hanya karena satu ucapan yang sebenarnya tidak mengubah siapa diri Anda? Dan berapa banyak keputusan dalam hidup yang Anda ambil bukan karena itu baik untuk diri sendiri, melainkan karena takut dinilai buruk oleh orang lain. Tanpa kita sadari, begitu banyak waktu terbuang untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana orang lain memandang diri kita. Mungkin ada orang yang hingga hari ini masih tidak menyukai Anda. Mungkin ada yang tetap meremehkan usaha Anda, meskipun Anda telah bekerja sebaik mungkin. Bahkan bisa jadi ada yang tetap salah paham, meski Anda sudah menjelaskan dengan penuh kejujuran. Namun renungkanlah, apakah semua itu benar-benar layak mengambil ketenangan hidup Anda? Jika setiap komentar mampu mengendalikan suasana hati, jika setiap penilaian menentukan rasa percaya diri, bukankah itu berarti kita telah menyerahkan kendali hidup kepada orang lain? Padahal, tidak seorang pun seharusnya memiliki kuasa sebesar itu atas hati kita. Kedewasaan bukanlah ketika semua orang akhirnya menyukai kita. Kedewasaan adalah ketika kita mampu tetap menjadi pribadi yang baik, meski tidak semua orang memahami niat kita. Kedewasaan bukan berarti hidup tanpa kritik, tetapi mampu menerima kritik tanpa kehilangan arah.
Dan kedewasaan bukan berarti selalu memilih diam, melainkan mampu menjaga ketenangan bahkan ketika dunia di sekitar terasa begitu bising. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak ikut berjalan bersama kita menuju tujuan hidup yang sesungguhnya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk ingin didengar hingga lupa mendengarkan suara hati sendiri. Terlalu sibuk ingin dimengerti hingga lupa memahami diri sendiri. Terlalu sibuk membela nama baik di hadapan manusia hingga lupa membangun kualitas diri yang pada akhirnya akan berbicara dengan sendirinya. Maka mulai hari ini, belajarlah memilih ketenangan daripada keributan yang tidak perlu. Pilihlah menjaga hati daripada memenangkan perdebatan yang tidak membawa manfaat. Karena pada akhirnya, hidup yang damai bukanlah hidup yang bebas dari penilaian orang lain, melainkan hidup ketika penilaian itu tidak lagi memiliki kuasa untuk menentukan siapa diri kita. Pada akhirnya, diam bukanlah tentang seberapa sedikit kita berbicara. Diam adalah tentang seberapa besar kita mampu mengendalikan diri. Sebab tidak semua ucapan harus disampaikan, tidak semua hinaan harus dibalas, dan tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Ada kalanya, keheningan justru menjadi jawaban yang paling bermartabat. Bukan karena kita tidak mampu berbicara, tetapi karena kita memahami bahwa tidak setiap keadaan layak menerima perhatian, waktu, dan energi yang kita miliki. Belajarlah untuk tidak mudah terpancing oleh perkataan yang hanya ingin melukai. Belajarlah untuk tidak merasa wajib menjelaskan diri kepada setiap orang yang meragukan Anda. Teruslah bertumbuh, teruslah memperbaiki diri, dan biarkan waktu menjadi saksi atas kualitas hidup yang Anda bangun. Ingatlah, penghormatan yang sejati tidak pernah lahir dari usaha memaksa orang lain mengakui kita. Penghormatan tumbuh secara alami ketika karakter, sikap, dan tindakan kita berbicara lebih lantang daripada kata-kata yang kita ucapkan. Mungkin mulai hari ini, Anda tidak perlu lagi berusaha menjadi orang yang selalu memiliki jawaban. Jadilah pribadi yang memiliki ketenangan. Karena orang yang paling disegani bukanlah mereka yang selalu memenangkan perdebatan, melainkan mereka yang mampu memenangkan dirinya sendiri. Dan ketika Anda berhasil menguasai hati, emosi, serta ucapan, Anda akan menyadari satu hal yang sederhana, namun sangat berharga. Wibawa sejati tidak lahir dari kerasnya suara, melainkan dari tenangnya jiwa. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap keheningan yang Anda pilih selalu lahir dari kebijaksanaan, bukan dari ketakutan.